walaupun dulu aku dan Ratih sering berkelahi, tapi aku kagum pada sikapnya. Dan kamu, jangan mengecewakan Palastri dan Wish yang sudah membantumu untuk menghilangkan kesedihan kamu, Kamandanu. Iyalah. Aku tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Nah, dia sudah membuka hatinya. Ini kesempatan besarku untuk masuk ke hati Kamandanu. Aku harus bangkit dan menghadapi semuanya. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa mencari tahu di mana Ratih. Membetulkan wayang kertasku, Biung. Aku ingin sekali memiliki wayang yang terbuat dari kulit. Kalau begitu, nanti Biung akan belikan wayang kulit untukmu. Terima kasih, Biung. Biung jadi ingat, Nak. Dulu ada wayang kulit Sakti Mandraguna. Dan wayang kulit itu bisa berubah menjadi aslinya. Benarkah, Biung? Apa ada wayang seperti itu? Iya, Nak. Tapi sayangnya wayang kulit itu dicuri oleh seseorang dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaannya. Di mana hilangnya, Biung? Entahlah, Nak. Tapi konon katanya pemiliknya ada di desa Sekarsari. Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan orang itu, Biung. Aku jadi penasaran ingin melihat wayang itu. Itu hanyalah dongeng tentang wayang kulit, Nak. Kalian ini siapa? Aku pangeran dan dia Laras. Hormat hamba, pangeran. Ada keperluan apa pangeran datang kemari? Aku ingin bicara dengan kakek. Ya, silakan pangeran. Memang dulu kakek yang mempunyai wayang itu. Tapi seseorang telah mencurinya bersama kotak. Bahkan belakangan kakek mendengar pencuri itu berada di hutan larangan. Sudah banyak orang-orang ingin memburu pencuri itu dengan tujuan ingin memiliki wayang itu. Mereka berhasil menemukan pencuri itu, tapi sayang, mereka hanya menemukan jasadnya saja karena sudah mati. Lalu, terus bagaimana wayangnya, Kek? Sampai sekarang wayang itu tidak seorang pun yang bisa menemukannya. Kenapa bisa begitu, Kek? Wayang itu Sakti Mandraguna. Hanya orang berhati besi yang bisa memilikinya. Aku yakin wayang itu sampai sekarang masih ada. Kek, boleh ya aku dan Laras mencari kotak itu? Kakek mengizinkan kalian untuk mencari wayang itu. Terima kasih ya, Kek. Kalian hati-hati. Iya, Kek. Tongkat Malampir, tolong. Aku sudah capek sekali nih. Aku mau istirahat. Iya, Tongkat Malampir. Aduh, panas sekali. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aduh, sakit. Au, ampun. Kalian tidak boleh berhenti sampai masa hukuman selesai. Sendok sakti penjagaku akan terus memukuli kalian kalau sampai kalian berhenti. Tongkat Malampir, tolong hentikan semua ini. Iya, kami akan jadi pengikutmu dan tidak akan berkhianat lagi, Tongkat Malampir. Apa kalian bisa dipercaya? Iya, Tongkat Malampir. Percaya sama kami lah.
Baiklah, kemari kalian semua. Cepat. Aku terima permintaan maaf kalian. Ampun Tongkat Malampir. Aduh, ampun. Ampun Tongkat Malampir. Ampun Tongkat Malampir. Kita akan turutin apa kata Tongkat Malampir. Iya Malampir, aku lelah sekali. Sekarang kita harus membuat pelajaran pada pangeran. Semuanya ikut aku. Kami akan mengikuti semua perintah Malampir. Tongkat Malampir? Malampir? Mau apa lagi kamu? Kami datang untuk menghentikanmu. Serang! Jurus tangan besar! Sendok sakti, hajar mereka! Sendok sakti, hajar mereka! Pangeran, Laras. Kasihan sekali Biarta. Untuk membalaskan dendamnya dia harus melakukan hal seperti ini. Biarta. Ada apa, Pak Lastri? Aku ingin berbicara denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apa menurutmu dendamu itu sangat penting, Biarta? Sehingga kamu melakukan hal seperti ini. Kamu melakukan segala sesuatu yang membuat orang semakin membencimu. Kamu bisa bicara seperti itu, Pak Lastri. Karena kamu tidak pernah mengalami dan merasakan apa yang aku rasakan. Biarta, tolong ceritakan kepadaku sebenarnya apa yang terjadi denganmu. Apa kamu pernah merasakan tinggal di hutan? Hidup sendiri, tanpa orang lain di sampingmu. Dan itu semua yang melakukan adalah romoku sendiri dan Adiaksa. Kalau menurutku, Kanjeng Danadiaksa adalah orang yang sangat baik. Dia bukan orang jahat. Dia selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya.
Semua orang tidak sama melakukan perilakunya sendiri. Contohnya seperti aku sendiri. Apa aku menyakitimu? Tapi orang berpikir, aku adalah pembunuh yang sangat kejam, licik, dan ingin menguasai semuanya. Tapi aku bisa merubah semua itu. Aku bisa merubah agar orang-orang tidak menganggapmu jahat. Sudah terlambat, Palastri. Siapa yang salah dan siapa yang benar, aku tidak peduli. Aku berjalan dengan takdirku sendiri, dan tiada jalan untuk kembali lagi. Apa kamu ingin menjalani semua ini? Iya, aku akan mengikuti takdirku. Semua orang pasti akan melangkah. Lalu kapan kamu akan berhenti? Tidak, Palastri. Aku tidak akan pernah berhenti menjalani semua ini. Kecuali apa, Byakta? yang bisa menghentikan aku cuma bayi dari Padmini. Pengawal, gantung dia sekarang juga. Baik, Kanjeng. Wisya, simpanlah mustika ini. Tidak, Yunda. Yunda yang lebih berhak menyimpan mustika itu. Kamu lebih membutuhkan mustika ini dibandingkan aku. Tidak. Yunda saja yang menyimpannya. Nanti kalau aku membutuhkan, aku akan memintanya padamu. Mereka sedang membicarakan mustika itu. Oh, jadi mustika itu ternyata ada di tangan Palastri. Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa di sini. Aku bertemu dengan sosok misterius itu, Kang Mas. Apa? Iya, sosok itulah yang selalu diceritakan oleh para penduduk Karangmangu. Kamu telah berani bertindak di luar batas dengan membebaskan Utok Kala dan Arimbi. Dengar, Kebo Winara. Aku membebaskan mereka karena mereka memang tidak bersalah. Dan satu hari nanti, aku buktikan pada kalian semua siapa yang bersalah. Kamu pikir aku percaya dengan ucapanmu? Kalian semua sama. Prajurit, tangkap dia. Dengar, sedikit saja kalian berani mendekat, maka dia akan dibunuh di depan kalian. Biung jadi ingat, nak. Dulu ada wayang kulit Sakti Mandraguna. Dan wayang kulit itu bisa berubah menjadi aslinya. Benarkah, Biung? Apa ada wayang seperti itu? Iya, Nak. Tapi sayangnya wayang kulit itu dicuri oleh seseorang. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaannya. Kek, boleh ya aku dan Laras mencari kotak itu? Kakek mengizinkan kalian untuk mencari wayang itu. Kalau menurutku, Kanjeng Danadiaksa adalah orang yang sangat baik. Dia bukan orang jahat. Dia selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Semua orang tidak sama melakukan perilakunya sendiri. Contohnya seperti aku sendiri. Apa aku menyakitimu? Tapi orang berpikir, aku adalah pembunuh yang sangat kejam, licik, dan ingin menguasai semuanya. Tapi aku bisa merubah semua itu. Aku bisa merubah agar orang-orang tidak menganggapmu jahat. Sudah terlambat, Palastri. Siapa yang salah dan siapa yang benar, aku tidak peduli. Aku berjalan dengan takdirku sendiri,
dan tiada jalan untuk kembali lagi. Apa kamu ingin menjalani semua ini? Iya, aku akan mengikuti takdirku. Semua orang pasti akan melangkah. Lalu kapan kamu akan berhenti? Tidak, Palastri. Aku tidak akan pernah berhenti menjalani semua ini. Kecuali apa, Byakta? yang bisa menghentikan aku cuma bayi dari Padmini. Bayi Padmini? Memangnya ada apa dengan bayi Padmini, Byakta? Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Selama bayi Padmini masih hidup, aku tidak akan pernah bisa tenang. Byakta, bayi Padmini adalah bayi yang sangat tidak berdosa. Nari Rati baru saja mati. Lalu kenapa kamu ingin membunuh bayi yang tidak bersalah itu? Kalau aku tidak membunuh, maka dia akan membunuh. Pangeran, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Laras. Cuma sedikit sakit. Ya sudah, Pangeran. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo, Laras. Sepertinya ada sesuatu di dalam tanah ini. Laras, kamu mundur. Kotak apa ini, Pangeran? Ini seperti kotak wayang yang dimaksud oleh kakek itu. Tidak bisa dibuka, Laras. Biar aku yang coba buka, Pangeran. Tidak bisa, Pangeran. Sebaiknya kita bawa kotak ini ke kakek itu saja. Pasti kakek itu bisa membuka kotak ini. Ya, Pangeran. Ayo, ayo, Laras. Ini, Kek. Di mana kalian menemukan kotak ini? Kami tidak sengaja, Kek. Tadi tokat malampir menghantam kami. Kami melayang jauh. Setelah itu kami jatuh. Tapi kotak itu sudah ada di samping kami, Kek. Ini memang kotak yang hilang itu. Jadi benar ini kotaknya, Kek. Kalau begitu, kami kembalikan kotak ini kepada kakek. Tidak, Pangeran. Kakek sudah tua. Kakek tidak perlu lagi memiliki wayang ini. Karena kamu yang menemukannya. Maka kamulah yang terpilih memiliki wayang ini. Tapi kenapa kotak ini tidak bisa dibuka, Kek? Karena belum waktunya, Pangeran. Kamu simpan dulu kotak ini. Suatu hari nanti, kalau sudah tiba waktunya, kotak ini akan terbuka dengan sendirinya. Terima kasih banyak ya, Kek. Kalau begitu kami mohon pamit dulu. Kotak ini sudah menjadi milikmu. Bawa, rawat dengan baik, Pangeran. Terima kasih, Kek. Laras, ayo. Ayo, Pangeran. Biung! 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 Kotak apa itu, Nak? Aku berhasil mendapatkan kotak wayang ini, Biung. Kamu benar-benar beruntung, Nak, bisa mendapatkannya. Tadinya aku ingin kembalikan kotak ini kepada kakek itu. Tapi kakek itu menolaknya dan bilang kalau aku orang yang terpilih untuk mendapatkan kotak wayang itu. Mudah-mudahan mereka bisa berteman denganmu ya, Nak. Iya, Biung. Andin, aku bapaknya Laras. Kamu? Ngapain kamu pakai pakaian seperti itu, Kakang? Aku
berbuat seperti ini karena aku menginginkan kamu tertawa. Bagaimana bisa aku tertawa melihatmu? Kamu saja tidak lucu, malah aku geli melihatmu. Ya, Andin, kamu kok gitu sih? Padahal aku kan sudah capek-capek bikin kayak gini. Masa iya sih kamu tidak mau memberikan sedikit saja senyum kamu buat aku? Senyum dong. Memangnya siapa yang menyuruhmu berdandan seperti itu? Enggak ada. Akan kulululantakkan Alengka Diraja. Ku hancurkan mereka semua. Kamu jahil sekali, nah. Habis, dia suka ngomongin Biung. Aku adalah Anoman. Aku akan membakar Alengka Diraja. Kamu udah gila ya? Hah? Ini tuh Alengka Diraja. Tapi kalau kamu membakar, bakar dulu badanmu itu. Kidus, kamu jangan banyak bicara. Kamu bakar saja perutku. Dasar gila. Kejar dia. Tangkap dia. Gila tuh mau bakar diri. Pangeran, 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 pangeran. Jawab pangeran. Ada apa, Paman Rawin? Bapak Lara sudah gila. Dia telah membakar rumah warga. Dia pun sekarang ada di dalamnya. Boponya Laras membakar rumah warga. Kita harus segera ke sana, Nak. Baik, Biung. Akan kubiarkan Alengka. Anoman, orang uti gesal. Keluar kamu dari rumah itu. Keluar kamu dari rumah itu. Boponya Laras! Cepat keluar! Ayo, maju. Aku adalah Anoman pahlawan majikan. Kalian orang-orang Alengka, maju. Aku bakar kalian hidup-hidup. Biung! Ini gara-gara aku, Biung. Darahku pada mengenapinya, Biung. Iya, Nak. Cepat pada menapinya. Sekarang kamu lucu sekali, Kakak. Kamu benar-benar mirip seperti Hanoman. Mukanya gosong. Setelah pernikahan dan setelah menjalani kehidupan berumah tangga atas perintah Kanjeng Dipangkara, maka Kanjeng Runta sebagai istri akan dijadikan sebagai permaisuri. Dan upacara kadipaten ini meresmikan bahwa permaisuri Banyu Biru adalah Kanjeng Runta.
Runta, kamu jangan macam-macam ya. Maaf Kanjeng, ada yang ingin Kanjeng sampaikan kepada rakyat Banyu Biru setelah Kanjeng menjadi ratu. Silahkan. Yo, kalian harus menghormati aku karena aku bisa melindungi kalian. Yo, dan menjadikan Banyu Biru menjadi kerajaan yang aman. Yo. Sekarang beri hormat kepadaku. Yo. Hidup Runta. Hidup Runta! Yo. Hidup Runta. Hidup Runta! Hidup Runta. Sebentar. Runta, aku ingin bicara denganmu. Aku benar-benar tidak habis pikir. Apa yang ada dalam benak di Bangkara? Sampai-sampai dia mengawini perempuan hutan itu tanpa sepengetahuan aku. Menurut kabar burungnya aku terima, Romo, Paman di Bangkara telah menikahi Runta secara resmi. Dan kebodohannya adalah menjadikan wanita itu sebagai permaisurinya. Mungkin saja Paman di Bangkara menginginkan wanita itu sebagai wanita yang setia. Aku tahu siapa di Bangkara. Dia tidak akan mengawini atau melakukan sesuatu tanpa maksud tertentu. Apalagi wanita itu siapa? Lantas, kenapa Romo punya pemikiran seperti itu? Entahlah. Sepertinya ada sesuatu yang ganjil. Atau jangan-jangan Runta ada hubungannya dengan daun yang diketemukan di kamar Rati. Hamba yakin sekali. Penculiknya berasal dari hutan. Mungkin saja ia tidak sengaja tersangkut daun ini. Dan daun ini jatuh di sini. Maaf Respati. Aku tidak bermaksud mengungkit peristiwa Respati. Sudah. Tidak apa-apa. Hanya saja aku masih merasakan kalau putriku masih ada di tengah-tengah ini. Romo, mungkin Romo benar mengenai daun yang ditemukan di kamar Nyai Rati. Kamandanu, di sini tidak ada siapapun. Iya. Suara apa itu? Kamandanu, apa kamu mendengar suara itu? Iya, Pak Lastri. Ayo kita ke sana. Kamu tidak apa-apa?
kakiku sakit sekali. Kamandanu, kamu harus cepat pergi dari sini. Cepat temukan suara itu, biar aku menunggumu di sini. Cepat, Kamandanu. Baiklah, Palastri. Jaga diri. Iya, Kamandanu. Sia! Kenapa Palastri malah berhenti? Yo, kita tidak mungkin menuntut mereka terus. Karena ada perempuan yang menghalangi mereka. Yo. Dia tak percaya lagi. Oh, dia tak percaya lagi. Dia tak percaya lagi. Kasih tak percaya lagi. Kecewa, dia tak percaya lagi. Kekasihku tak lagi mempercayai cintaku. Dia tak percaya lagi. Dia kasih tak percaya lagi. Aneh. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Sepertinya orang itu tadi masuk ke goa ini. Masalah Rati ini semakin misterius saja. Tadi aku mendengar suara nyanyian itu dari dalam goa. Tapi ketika aku memasukinya, aku tidak menemui siapa-siapa. Benarkah begitu, Kamandanu? Ayo Palastri, kita pergi dari sini. Biakta. Dari mana saja kamu, Palastri? Aku dari tempat di mana Rati dibunuh. Karena tempat itu penuh kenangan aku dan dia, Biakta. Hanya itu. Apa kamu tidak percaya padaku? Aku selalu mempercayaimu. Sekarang masuklah. Kanjeng Ibu, aku ingin mulai besok Kanjeng Ibu mengawasi gerak-geriknya Palastri. Kenapa, Biakta? Aku sangat mencurigainya, Bi. Sepertinya ada sesuatu yang disimpan dari kita. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku telah membergokinya waktu dia keluar diam-diam. Dan begitu dia balik, dia sangat kikuk dan ketakutan melihatku, Bi. Di mana Laksmi? Laksmi? Dari mana kamu? Aku hanya ingin mencari tahu kamu dari mana, Kamandanu. Jangan-jangan dia tahu apa yang sudah aku lakukan. Maaf, Kamandanu. Entah kenapa malam ini aku ingin sekali menemui. Makanya aku ke kamarmu. Tapi ternyata kamu tidak ada di sana. Kamu dari mana?
Aku dari halaman belakang istana. Apa yang kamu lakukan di sana? Malam-malam begini, Kamandanu. Aku masih belum bisa melupakan Rati. Rasanya, dia masih bisa aku temui besok pagi. Pandai juga kamu menyembunyikan semua ini. Tapi aku tidak sebodoh yang kamu kira, Kamandanu. Kamandanu, aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi aku siap kapanpun untuk kamu kalau kamu bersedia menceritakan kesedihanmu padaku. Baiklah, kalau begitu. Aku pergi. Jangan. Lasmi, apa-apaan? Lepaskan. Tidak, Kamandanu. Aku ingin sekali memeluk. Aku ingin kamu berbagi kesedihanmu padaku. Tidak, lepaskan. Perbuatanmu ini sungguh tidak pantas untuk dilakukan, Lasmi. Bagaimana jika ada yang melihat? Dan orang akan menyangka kalau kita saling mencintai, Kamandanu. Itu tidak benar. Aku tidak pernah mencintaimu, Laksmi. Kamu bisa saja berkata seperti itu. Tapi orang yang melihat akan berkata kalau kita saling mencintai. Karena kalau tidak, untuk apa malam-malam begini kamu ke kamarku, Kamandanu? Omong kosong. Kamandanu! Kamandanu masih mencari bukti siapa yang membunuh Narirati. Justru itu yang membuat Romo tambah bingung, Lasmi. Siapa perempuan misterius itu? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang berani masuk ke dalam surat itu. Romo jadi penasaran. Siapa orang itu sebenarnya? Sudahlah, Romo. Jangan memusingkan masalah ini. Yang terpenting sekarang adalah kita harus mengawasi Kamandanu. Jangan sampai dia membongkar masalah ini. Iya, ini bisa gawat. Dan Romo tidak mau hidup kita berakhir di tiang gantungan, Lasmi. Iya, Romo. Maka dari itu, kita tidak boleh lengah darinya. Kita harus terus mengawasi Kamandanu. Iya, ayo Lasmi. Apapun yang terjadi, aku harus bisa menemukan bukti itu. Jejak kaki orang. Itu artinya ada orang di sini. Kenapa jejak berhenti di sini? Tidak mungkin. Dia bisa menembus tembok. Ini kan milik Ratu. Kenapa bisa ada di sini? Romo. Bentar. Ada apa? Dari kemarin aku lihat Romo belum makan. Aku sudah siapkan makanan yang Romo suka. Ayo kita makan. Romo sedang tidak ingin makan. Romo masih memikirkan Rati. Romo, hidup dan mati itu bukan di tangan manusia. Sepahit apapun, kita harus menerimanya, Romo. Aku sudah kehilangan ponakanku. Dan aku tidak mau kehilangan Romoku juga. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi hati Romo masih sakit saat ini. Romo belum bisa menerima kepergian Rati. Romo benar-benar merindukan. Percayalah, waktu akan membuat sakit hati Romo hilang. Sudahlah, Romo. Jangan bersedih lagi.
Melihat Romo sedih seperti ini membuat hatiku sakit, Romo. Sekali lagi, terima kasih atas perhatianmu. Aku sangat menyayangi Romo. Romo sangat menyayangi juga. Ayo Romo, kita makan. Adikku sayang. Adikku sayang. Nih, buat kamu sebagai pengganti aku yang terlalu sibuk di Kurawan. Bagus sekali, Bajil. Terima kasih ya. Tapi memangnya ada apa dengan Kurawan? Sampai kamu terlihat sibuk seperti itu, Bajil. Kamu tahu tidak? Sekarang aku ini sudah menjadi kepala prajurit. Diangkat oleh Temenggung. Hebat kan calon suamimu ini? Wah, kamu hebat sekali. Kanjeng Tumenggung tidak akan salah memilihmu. Sebenarnya aku itu tidak terlalu banyak waktu untuk bermain denganmu. Kalau kamu kangen sama aku, bermainlah dengan burung kertas itu, ya. Tapi mana enaknya memelihara burung kertas seperti ini, Bajil? Tidak bisa diajak apa-apa. Kamu ingin bermain sama merpati asli? Iya. Jangankan 1 ekor, 100 ekor pun akan aku kirim ke rumahmu, ya. Aku hanya inginkan 1, Bajil. Tapi aku inginkan burung merpati berparuh emas. Merpati berparuh emas? Aduh, bagaimana aku mencarinya, Niniku sayang? Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak. Aku sanggup. Aku akan mencarikan merpati berparuh emas untukmu. Kamu tunggu sini ya. Aku jalan dulu ya. Merpati berparuh emas. Benar, Kanjeng. Hamba harus mencari dan menemukannya, Kanjeng. Tapi untuk apa? Itu adalah perjuangan cinta, Kanjeng. Baiklah. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencari merpati berlambang cintamu itu? Tidak lama, Kanjeng. Hanya 1 hari. Nanti sore juga hamba sudah bisa berlatih sama prajurit. Pergilah, Bajil. Perjuangkan cintamu itu. Kalau kamu membutuhkan pengawalan, kamu bisa membawa beberapa prajurit lawan untuk mengawal. Tidak, Kanjeng. Terima kasih. Hamba akan buktikan. Untuk perjuangan cinta hamba akan melalui tangan hamba sendiri, Kanjeng. Kalau begitu, hamba permisi, Kanjeng. Silakan. Hormat hamba, Kanjeng. Kalau kita bisa mendapatkan merpati emas itu, aku bisa menjadi kaya raya. Dan kalian harus membantuku sampai aku mendapatkannya. Kalau merpati biasa, itu gampang ditangkap di tongkat malampir. Tapi, kenapa harus yang berparuh emas? Iya, kan burung seperti itu tidak ada. Kalau aku bilang ada, ya ada. Memangnya merpati itu bisa membantumu untuk menjadi kaya raya? Karena kalau burung itu mengeluarkan kotoran, kotorannya emas. Pasti burung itu sangat langka. Di mana kita harus mencarinya? Dalam hutan. Aku tahu pasti di mana dia bersarang. Ya sudah, ayo kita berangkat. Ayo. Dompet, kemana aku harus mencarinya? Ini burung nyusahin aja. Ayo, cepat sedikit. Seperti suara tongkat malampir. Tongkat malampir yakin tahu tempat merpati emas itu? Tentu saja aku tahu. Tapi kenapa dari tadi kita tidak sampai-sampai? Kalau kau rewel, kau
kau akan kurubah jadi sapi bisu. Mau? Jangan tunggu Tuan Lampir. Jangan. Ayo cepat. Aku harus mengikutinya. Tapi aku harus berubah. Sekarang mereka tidak akan mengenaliku. Siapa itu? Paling cuma marmut hutan. Oh, sepertinya aku mengenal dia. Jangan-jangan itu Paman Bajil atau Trisha. Mau apa dia di sini juga? Jangan-jangan dia mendengar kalau kita sedang mencari merpati emas. Ah, tangkap marmut itu. Ayo tangkap. Tolong, turunkan aku. Lepaskan. Siapa kamu? Tong Bajil atau Trisha? Ini aku, Mak. Kau tidak mengenali suaraku. Mau apa kamu mengikuti kami? Aku tidak mengikuti kalian. Aku sedang dikejar oleh Byakta. Byakta? Mau apa dia mengejarmu? Dia mau mencari merpati emas, lalu menyuruhku. Tapi aku menolak dan dia mau membunuhku sekarang. Aku harus lari, lepaskan. Lepaskan dia, Gerandong. Baik, tongkat Malampir. Terima kasih. Selamat tinggal semuanya. Kita harus temukan merpati itu sebelum ditemukan oleh Byakta. Ayo. Tunggu Malampir. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Mau apa kau mengikuti kami terus? Aku takut sendirian. Aku tidak mau dibunuh Byakta. Pergi. Jangan ikuti kami. Aduh, Bajil, itu kamu kan? gaswat nih. Tangkap dia, Gerandong. Sudah, tinggalkan saja dia di sini. Kita tidak punya waktu untuk mengurusnya. Kita cari merpati itu dulu. Ayo. Itu dia tempatnya. Tapi burung paruh masih tidak ada. Kita tunggu saja. Itu dia burungnya. Ayo. Siapkan jalannya. Ya. Kita berhasil. Bagus. Ternyata tidak sesulit yang kukira menangkap merpati ini.
kita kembali ke gua sebelum Bianca datang. Ayo. Ayo. Kita harus kasih makan merpati itu yang banyak. Biar dia mencret dan kita punya emas yang banyak. Kalau kita kaya raya, penduduk pasti akan mengikuti perintah kita lagi. Aku harus mendapatkan merpati paruh emas itu untuk membuktikan cintaku kepadanya. Ya, aku harus membuktikannya. Andini, tunggu kakak. Ayo, cepat berikan merpati paruh emas itu. Berikan burung itu. Jangan. Kurang ajar. Kau mengincar merpati ini juga rupanya. Aku mencarinya demi cinta, bukannya kamu. Diperas sampai mencret keluar emasnya. Jangan. Jangan. Pastinya aku dapatkannya juga. Merpati, tunggu aku. Hei, Bajil, lepaskan kami. Hei, merpati itu milikku. Kau tak akan bisa menangkapnya. Bodoh kau, Grandong. Cepat, singkirkan jala ini. Merpati, tunggu aku. Hei, Bajil, lepaskan kami. Hei, merpati itu milikku. Kau tak akan bisa menangkapnya. Bodoh kau, Grandong. Cepat, singkirkan jala ini. Di mana Bajil ya? Kenapa dia belum datang juga? Andini. Bajil, dari tadi aku telah menunggumu. Mana burung merpati berparuh emasnya? Maaf Andiniku sayang. Aku tidak berhasil. Sebenarnya sih aku berhasil Andiniku sayang. Tapi aku bertemu malampir. Ternyata dia juga mau merpati itu. Tapi untuk dimanfaatkan. Dia mau ngambil kotorannya. Lalu apa dia mendapatkannya? Tidak, merpati itu lepas. Kenapa kamu selalu saja gagal memenuhi persyaratanku, Bajil? Apa jangan-jangan kamu membohongiku ya? Tidak, aku tidak pernah bohong padamu, Andiniku sayang. Karena kamu selalu saja gagal, Bajil. Ya sudahlah, kamu kembali saja ke Kurawan. Burung merpati berparuh emas. Iya. Mungkin dia mengikutimu, Bajil. Karena kamu telah menyelamatkannya. Aku tidak bohong kan? Iya, Bajil. Maafkan aku ya. Tapi sepertinya dia ingin bebas, Bajil. Tidak mungkin aku mengurungnya. Ini Andiniku sayang. Kang Mas. Kang Mas. Masuklah Dimas. Kang Mas. Lihat ini.
ini adalah perhiasan Ratih. Iya, Kang Mas. Aku menemukan ini di gua yang sama. Maksudmu gua setan itu? Iya. Dan sekarang aku semakin yakin kalau dia itu bukan hantu, tapi seorang perempuan yang memanfaatkan orang-orang kampung. Dugaanmu memang ada benarnya. Tapi kamu harus memiliki bukti, Dimas. Iya, aku sudah ada rencana untuk itu. Kamu tenanglah, Dimas. Aku pasti akan membantumu. Tidak, Kang Mas. Sebaiknya Kang Mas tetap di sini untuk mengawasi istana ini. Aku sangat yakin ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi. Baiklah, jika itu memang maumu. Terima kasih, Kang Mas. Hatiku masih berkata, kalau Ratih masih hidup. Aku harap perasaan itu benar, Dimas. Kamandanu? Kamu dari mana? Aku dari kamar. Pasti bicara tentang masalah jurang itu. Bicara apa, Kamandanu? Tidak ada apa-apa. Tadi kami membicarakan tentang puisi baru kamu Dipanggil. Lalu apa rencanamu, Kamandanu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berburu? Supaya kamu tidak selalu memikirkan Ratih. Kenapa aku merasa kalau dia banyak berpura-pura? Kamandanu, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Tapi sepertinya aku tidak bisa pergi. Banyak tugas yang harus aku selesaikan. Sebentar saja, Kamandanu. Tapi Laksmi. Laksmi. Ada apa, Paman? Selamat ya. Selamat apa, Paman? Meskipun Romomu dan kamu tidak memberitahu aku tahu kalau Romomu sudah menikah dengan perempuan hutan itu. Oh, itu. Iya, Paman. Aku minta maaf tidak memberitahu kalian. Karena kemarin Mang Guntur sedang berduka. Tapi yang membingungkan, kenapa Dipangkara mau menikah dengan perempuan hutan itu? Paman, namanya juga sudah cinta. Ya, begitulah. Semoga saja Sang Yang Widi memberikan kebahagiaan buat mereka. Iya, kalau begitu aku pamit dulu ya, Paman. Ya. Maafkan, tapi hamba merasa aneh sekali. Aku juga merasa aneh. Aku tahu betul Dipangkara. Tidak mungkin dia bisa mencintai orang lain seperti dirinya sendiri. Kenapa dia kawin dengan perempuan hutan itu? Jangan-jangan ada sesuatu di balik semua ini. Hamba juga berpikir seperti itu, Kanjeng. Ya, Kamandanu, coba kamu awasi mereka berdua. Baik, Kanjeng. Maaf, Kanjeng. Ada apa lagi? Sebelumnya, hamba mohon maaf, Kanjeng. Hamba rasa keberadaan Laksmi di sini sangat tidak bagus untuk Mang Guntur. Betul juga. Aku juga berpikir aku akan menyuruh Laksmi kembali ke Banyu Biru. Terima kasih, Kanjeng. Betul juga. Aku juga berpikir aku akan menyuruh Laksmi kembali ke Banyu Biru. Terima kasih, Kanjeng. Siap. Kenapa mereka bisa tahu? Ini tidak baik. Mereka bisa curiga padaku.
Lasmi. Paman, Aku mau bicara denganmu. bicara apa? Soal kamu. Aku pikir kamu harus kembali ke Banyu Biru. Apa maksud paman? Jadi paman ingin mengusirku? Tidak. Tidak sama sekali. Aku hanya kasihan dengan Romomu. Dia baru saja menikah. Seharusnya dia harus berlibur. Tapi dia malahan mengurus Banyu Biru karena kamu di sini. Tapi paman, Kamandanu membutuhkanku di sini. Kamu tenang saja, Lasmi. Di sini banyak orang. Kita semua bisa mengawasi. Tapi paman, Sudah. Ini keputusan. paman! Sial! Gayatri pasti mengawasi aku. Aku harus cari jalan keluar. Dia lagi mikir apa ya? Aku yakin Gayatri pasti mengikutiku. Mau kemana dia? Lagi apa dia? Untuk apa dia menggali? Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu di bawah pohon itu. Jangan-jangan mustika. Biakta. Ibu. Ada apa, Ibu? Sepertinya aku sudah tahu di mana Palastri menyembunyikan mustika itu. Bagaimana Ibu tahu? Aku sendiri melihat. Palastri menyembunyikan sesuatu di bawah salah satu pohon. Iya, kita ambil mustika itu. Iya, aku juga yakin itu. Kita harus ambil itu sekarang juga. Baiklah, Ibu. Gayatri pasti mengikuti Biakta. Aku harus menjalankan rencanaku. Itu pohonnya. Baiklah, Biru. Di mana, Ibu? Di bawah pohon. Jangan buang-buang waktu. Ayo gali.
kenapa tidak ada Biung? Sepertinya mustika itu masuk ke dalam. Ayo gali terus. Palastri sudah mengerjai kita, Ibu. Tapi kenapa? Palastri kan suka sama kamu. Jangan-jangan dia sudah mengetahui kalau aku menginginkan mustika ular itu. Gawat. Kita harus menangkap dia sebelum dia bisa kabur. Palastri! Palastri! Siap. Sepertinya sudah kabur. Iya, benar sekali Kanjeng Ibu. Kita harus mencari dia. Palastri? Maaf Paman kalau aku mengganggumu. Tentu tidak. Mari Nduk, silakan masuk. Paman, aku tidak tahu lagi aku harus pergi kemana. Karena menurutku Paman adalah orang yang sangat tepat untuk memecahkan masalah ini. Apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Kalau saja mustika itu jatuh ke tangan Biaka akan merajalela. Tapi permasalahannya adalah Gayatri, Paman. Kita tidak bisa melihat keberadaan Gayatri. Aku tidak bisa melakukan apapun karena Gayatri selalu saja mengikutiku. Kamu tenang saja. Paman pasti akan mencari jalan keluarnya. Tapi aku sangat khawatir, Paman. Kalau Gayatri bisa masuk ke dalam rumah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Karena rumah ini sudah aku lindungi dengan mantra. Tidak ada satupun juga yang bisa masuk termasuk arwah Gayatri. Terima kasih, Paman.